Gimana kalau aku bilang, kamu bisa sulap kamar yang berantakan jadi rapi cuma dalam 10 menit? Yap, bukan berjam-jam, tapi cuma 10 menit. Kedengarannya mustahil banget ya? Tenang, ayo kita bedah bareng-bareng caranya. Ini bukan trik sulap loh, tapi soal strategi. Kuncinya itu ada di cara kita melihat kegiatan bersih-bersih itu sendiri. Aku tahu kok, lihat kamar berantakan itu kadang bikin kita jadi mager alias males gerak. Tapi, biasanya kita semua itu menunda-nunda karena satu alasan besar yang sama. Kita ungkap sekarang ya. Jadi sebenarnya apa sih akar masalahnya? Nah, di bagian ini kita bakal bahas soal hambatan psikologis yang sering banget bikin kita ogah-ogahan buat mulai beres-beres. Nah, ini dia biang keroknya. Pikiran kalau kita harus korbanin waktu seharian atau paling nggak sore-sore kita cuma buat rapiin kamar. Pikiran inilah yang bikin kita kalah sebelum perang, bahkan sebelum mulai ngapa-ngapain. Coba jujur, ada yang sering kamu pikirin dari daftar ini? Ini nih, pikiran-pikiran yang jadi tembok penghalang kita. Tapi gimana kalau kita bisa ubah semua ini? Ada cara lain loh, cara yang sama sekali nggak terasa berat. Oke, ini dia kuncinya. Kita di sini ngomongin soal riset, bukan bersih-bersih total sampai kinclong. Ini adalah soal mengubah cara pandang, dan percayalah, ini bakal mengubah segalanya. Coba dilihat perbedaannya. Di satu sisi, ada pembersihan total yang tujuannya kesempurnaan dan rasanya berat banget. Tapi yang mau kita lakukan adalah riset ruangan. Tujuannya simpel, kemajuan. Waktunya cuma 10 menit. Dan rasanya bukan lagi beban, tapi justru bikin kita merasa lebih berdaya. Jadi, poin utamanya itu ini. Kita mau menciptakan dampak positif yang bisa langsung kita rasain. Lingkungan yang nyaman, suasana hati yang lebih baik. Ruangan yang berfungsi baik, itu bikin pikiran kita juga jadi ikut jernih. Oke, siap. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Rencana aksi langkah demi langkah yang super praktis buat ngeriset ruangan kamu. 10 menit. Coba deh, sekarang juga, setel timer di ponsel kamu. Ini penting, biar kamu tetap fokus dan termotivasi. Kamu bakal kaget banget lihat apa yang bisa kamu selesaikan dalam waktu sesingkat itu. Ini dia rencananya. Pertama, rapikan tempat tidur. Ini tuh kemenangan instan yang langsung bikin kamar kelihatan beda banget. Kedua, kosongkan semua permukaan datar. Meja, kursi, laci, pindahin semua barang yang bukan tempatnya di situ. Ketiga, balikin semua barang ke rumahnya masing-masing. Baju kotor ke keranjang cucian, sampah ke tempat sampah. Keempat, yang terakhir, sapu atau vakum cepat bagian lantai yang kelihatan. Udah, gitu doang, beres. Oke, langkah-langkahnya udah kita lakuin, tapi ceritanya belum selesai. Manfaat dari 10 menit ini tuh jauh lebih besar daripada sekedar kamar yang rapi loh. Ini prinsip yang kuat banget. Saat lingkungan di sekitar kita teratur, pikiran kita itu kayak ikut teratur juga. Ada hubungan langsung antara kekacauan di luar dan ketenangan di dalam diri kita. Nah, inilah kenapa kebiasaan 10 menit ini powerful banget. Ini adalah kemenangan kecil yang bisa menciptakan momentum besar. Kamu bisa langsung merasa lebih baik, stres berkurang, dan memulai hari dengan perasaan sudah mencapai sesuatu. Jadi, pertanyaan terakhir buat kamu. Dengan pikiran yang lebih jernih dan ruangan yang lebih tertarik, kira-kira kemungkinan baru apa yang terbuka? Tantangannya udah aku kasih. Sekarang giliran kamu buat mencoba dan merasakan sendiri hasilnya.